Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardita Sound System. Untuk tutorial kali ini kita masuk ke pembelajaran kembali. Yang kemarin kita telah membahas mengenai yang namanya resistor, terusan juga kapasitor. Dan untuk sekarang kita akan mengenal yang namanya jenis-jenis dioda beserta definisi dan fungsinya. Yang mana dioda ini komponen yang sering sekali digunakan di dalam elektronika. Baik, untuk yang pertama kita masuk dulu, apa sih pengertian dari sebuah dioda? Untuk garis besarnya, dioda adalah satuan komponen elektronika yang bersifat aktif yang memiliki dua kutub. Dan sebagian besar dioda adalah bersifat semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki dua sifat, yakni bisa menjadi isolator dan konduktor. Dioda umumnya bersifat semikonduktor, yang berarti bahwa dioda hanya dapat mengalirkan arus listrik ke satu arah, dan sebaliknya dapat mengosilator atau menghambat aliran arus dari arah lain. Karena inilah maka dioda dapat disamakan dengan fungsi kutub pada rangkaian elektronika. Nah, jadi yang namanya dioda itu mempunyai arus listrik ke salah satu arah. Jadi yang namanya dioda itu, kalau kita melihat dari lambangnya juga kita bisa lihat seperti ini, dan menunjukkan itu membuat fungsinya itu satu arah, dan yang salah satunya itu bisa menghambat. Kalau kita melihat dari sisi bentuknya, bahwa dioda tersebut mempunyai dua kaki, atau bisa juga yang disebut dengan dua kutub. Yang satu kutubnya ada anoda, dan yang satunya lagi mempunyai kutub katoda, atau yang bisa disebut dengan anoda dengan disebut dengan positif, dan katoda disebut dengan negatif, atau juga bisa disingkat dengan KNPAP, katoda negatif, anoda positif. Oke, kita lanjut. Bahwa kalau di dalam dioda itu ada beberapa banyak sekali jenis-jenis dari dioda tersebut. Kalau kita lihat dari rinciannya, yang pertama ada yang disebut dengan dioda biasa, ada dioda foto juga, ada dioda LED, ada dioda tunnel, ada dioda Zener, ada dioda varaktor, ada dioda laser, ada dioda Schottky, ada dioda SCR, dan ada juga yang disebut dengan dioda Brigg. Walaupun mungkin masih banyak penemu di sebagai two-star itu ada beberapa dioda yang belum termasuk, tapi yang saya sebutkan ini ada 10 jenis dioda yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yang disebut dengan dioda biasa. Dioda biasa yang dikenal juga dengan dioda receiver atau penyiarah. Dioda ini adalah jenis dioda yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Sesuai dengan jenis dioda ini, yakni penyiarah. Dioda ini berfungsi untuk menyiarahkan arus listrik dengan prinsip kerja sebagai berikut. Jika listrik bermuatan positif dihubungkan ke kutub katoda, maka listrik bermuatan positif tersebut akan mengalirkan melalui kutub anoda. Dan jika listrik bermuatan negatif dihubungkan ke kutub anoda, maka listrik bermuatan negatif tersebut akan mengalirkan melalui kutub katoda, dan sebaliknya seperti itu. Oke, itu untuk dioda biasa. Untuk lambangnya juga sama seperti yang ada di rakit-rakitan atau di PCB-PCB yang sering kita rakit. Dan juga ini banyak sekali yang dipergunakan bagi orang-orang yang mungkin baru awal pemula masuk ke belajar untuk merakit. Untuk selanjutnya ada yang disebut dengan dioda foto. Nah, untuk dioda foto atau fotodiode merupakan jenis dioda yang berfungsi sebagai
pendeteksi sinar cahaya dengan prinsip kerja yakni cahaya yang menerangi sensor yang ada pada dioda akan dirubah menjadi besaran listrik, dan dioda jenis ini biasanya digunakan untuk sensor deteksi cahaya photodirector, atau mungkin kalau kita temui di sebuah HP ada yang disebut dengan infrared, itu termasuk dioda foto, dan juga di dalam remote TV atau pokoknya di semua yang difungsikan dengan menggunakan remote, itu yang namanya remote ada yang disebut dengan infrared. Nah, itu yang disebut dengan dioda foto. Itu untuk yang kedua yang disebut dengan dioda foto. Yang ketiga ada yang disebut dengan LED atau light emitting dioda. Nah, sebetulnya kalau kita sering bergelut di dalam elektronika atau sering memahami bagi pemula, ada yang disebut lampu LED. Sebetulnya itu termasuk dengan dioda pancaran cahaya atau LED. Dioda biasa digunakan untuk lampu indikator atau penerangan pada rangkaian elektronika. Prinsip kerjanya adalah LED akan menyala saat dialirkan arus maju dan tidak akan menyala diberi arus dengan arah jika sebaliknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang disebut LED atau lampu LED yang sering kita gunakan di dalam lampu liplop ataupun di dalam lampu yang mengiringi musik itu termasuk dioda juga. Itu yang ketiga. Dan untuk yang keempatnya ada yang disebut dengan dioda terobosan atau dioda tunnel atau tunnel dioda. Tunnel dioda atau dioda terowongan, dioda tunnel atau dioda eksaki adalah jenis dioda yang mampu bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dioda ini banyak digunakan untuk rangkaian dengan gelombang mikro sebagai penguatan pada amplifier skala dengan kecepatan switching sangat tinggi sebagai osilator dan fungsi jenis lainnya. Oke, kita bisa lihat dari segi lambangnya, terusan juga si dioda tersebut atau dioda ini sebagai penerobosan di dalam kecepatan yang sangat tinggi, karena ini biasanya banyak digunakan untuk di amplifier, terusan di switching dan yang lainnya. Karena ini bisa disebut dengan jenis dioda yang bisa menerobos dengan kecepatan gelombang mikro yang sangat cepat atau sangat tinggi. Baik, itu untuk dioda terobosan atau tunnel dioda. Untuk selanjutnya kita masuk ke dioda Zener. Nah, jenis dioda Zener merupakan jenis dioda yang berfungsi sebagai penyetabil. Jadi ini sebagai penyetabil tegangan pada satu daya perangkat elektronika. Dioda ini digunakan untuk proteksi saat tegangan yang mengalir melebihi batasan tegangan tembus di dioda tersebut, maka dioda Zener akan mengalirkan tegangan berlebihan tersebut ke arah yang berlawanan. Nah, jadi dioda Zener ini sering digunakan di dalam perangkat elektronika itu untuk mengopal supaya si tegangan tersebut bisa menyetabilkan, atau misalkan menginginkan si jalur tersebut berfungsi, jalurnya itu menginginkan 5 volt, maka dioda Zener itu sering dipakai, atau menginginkan 12 volt, maka Zener itu bisa dipakai dengan menggunakan Zener 12 volt, karena di dalam dioda Zener tersebut mempunyai nilai-nilai volt yang akan kita pakai atau yang akan kita pergunakan. Itu untuk dioda Zener. Untuk yang kelima dan yang keenamnya ada yang disebut dengan dioda paraktor. Dioda paraktor atau yang disebut dengan dioda variabel.
Dioda adalah jenis dioda dengan kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan nilai tegangan yang dialirkan. Dioda jenis ini bisa digunakan pada suatu rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi seperti pada ponsel, radio, televisi, dan jenis yang lain. Nah, ini ya, untuk dioda paraktor ini biasanya sering sekali kita temukan di dalam radio. Kalau Anda suka membuka atau merakit-rakit di sebuah radio atau sebuah pemancar, maka dioda paraktor itu akan sering kita temukan. Dan untuk lambangnya juga hampir sama dengan dioda biasa, cuman ada garis yang satu lagi di depannya. Untuk selanjutnya ada yang disebut dengan dioda laser. Dioda laser merupakan dioda yang mirip dengan dioda pemancar cahaya LED. Dioda laser juga dapat menghasilkan cahaya yang masih dapat dilihat oleh mata seperti halnya LED. Namun, cahaya dari dioda laser ini dihasilkan dari radiasi koheren. Dioda laser biasanya digunakan pada perangkat pemutar video, CD, DVD, remote control, pioneer, mesin scan, printer, dan sejenisnya. Oke, kalau lihat dari data risetnya atau dari penjelasannya, dioda tersebut atau yang disebut dengan dioda laser ini kalau di dalam DVD atau di dalam CD itu bisa disebutkan yang namanya jenis komponennya itu adalah sebuah optik. Nah, itu beda lagi kalau di dalam printer atau scanner, mungkin bisa lain lagi namanya, bukan optik. Tapi kalau di dalam PCD, DVD itu bisa disebut dengan optik. Itu yang disebut dengan dioda laser juga sama saja. Oke, untuk yang selanjutnya, ini untuk yang tadi ke-7, langsung ke-9 ada dioda SCR. Dioda SCL atau adalah jenis dioda yang termasuk ke dalam jenis tristor. Dioda ini memiliki 3 kaki, yakni katoda, anoda, dan gate. Dioda SCR ini berfungsi sebagai kontrol atau pengendali aliran listrik pada suatu rangkaian. Nah, kalau dioda ini biasanya suka ditemukan di dalam rangkaian TV itu, atau di dalam rangkaian switching juga biasanya suka ada. Itu terdiri dari 3 kaki dan fungsinya itu untuk mengontrol dari komponen-komponen yang lainnya. Untuk dioda selanjutnya ada yang disebut dengan dioda brick. Dioda brick adalah dioda jenis dioda yang terdiri dari 4 buah dioda biasa atau dioda receiver yang disatukan atau yang dihubungkan secara seri dan memiliki 4 buah kaki, 2 kaki untuk input dan 2 kakinya lagi untuk output. Fungsi dari dioda brick ini adalah sebagai penyearah dan penggunaannya lebih mudah karena sudah terangkai sedemikian dalam suatu komponen dioda. Baik, kalau dioda brick ini biasanya kita sering ditemui di dalam catu daya atau di rangkaian-rangkaian trapo ya, karena ini sangat mudah sekali karena sudah terangkaikan. Dan biasanya dioda tersebut sudah memiliki amperan tersendiri-sendiri. Ada yang 10 ampere, ada yang 5 ampere, ada juga yang 15 ampere, tergantung dari si pembuatan dari suatu produk dioda tersebut. Oke, itu beberapa jenis dioda. Dan ada satu lagi dioda yang mungkin belum kita bahas. Mungkin Anda bisa menambahkan untuk dioda-dioda yang lainnya yang saya belum sebutkan. Ada yang disebut dengan dioda Schottky. Nah, kalau dioda ini mungkin jenisnya hampir sama dengan dioda Zener, tapi gak tahu fungsinya.
Mungkin bagi Anda yang ingin menambahkan silahkan untuk masuk di komentar saja. Demikian untuk penjelasan dari berbagai macam dioda yang sudah terlihat atau yang saya paparkan, dan dari jenis dan fungsi-fungsinya juga, dari simbol-simbolnya juga, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kepada Anda semuanya. Demikian dulu untuk pembelajaran kali ini di dalam tutorial elektronika Arditason, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita masuk nantinya ke bagian transistor dan komponen yang lainnya juga. Dari saya dicukupkan dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.